Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indra Nusari Dewi with student number 216121197 from 4H. In this video, I will tell you about 5 submaterial language learning assessment. Okay, number 1 is testing. Jadi istilah tes itu berasal dari bahasa Latin yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Jadi istilah tes ini kemudian dipergunakan dalam lapangan psikologi dan selanjutnya hanya dibatasi sampai metode psikologi, yaitu suatu cara untuk menyelidiki seseorang. Menurut Gilbert Sachs 1980, dia mengemukakan bahwa a test may be defined as a task or series of tasks used to obtain systematic observations presumed to be representative of educational or psychological traits or attributes. Dan menurut S. Hamid Hasan 1988, dia menjelaskan bahwa teks adalah alat pengumpulan data yang dirancang secara khusus, dan kekhususan tes dapat terlihat dari konstruksi butir atau soal yang dipergunakan. Jadi pada intinya hakikatnya tes itu adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas dan harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Contohnya untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Okay, next material is authentic assessment and authentic assignments. Authentic assessment is a direct assessment and direct measurement. When carrying out an assessment, many activities will become clear if assessed directly. For example, in terms of ability to achieve skills in using media such as computers and skills in carrying out experiments. Likewise, in assessing the attitudes, behavior, or enthusiasm of students towards something or when they do something. Jadi penilaian otentik itu mengharuskan proses pembelajaran yang otentik pula, yang sering disebut sebagai tugas-tugas otentik atau authentic tasks. Jadi tugas otentik itu ya berupa penugasan guru kepada peserta didik yang tujuannya itu untuk menilai kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang standar sesuai dengan tantangan yang terdapat pada realitas kehidupan di luar sekolah, yang selalu didefinisikan sebagai an assignment given to students designed to assess their ability to apply standard-driven knowledge and skills to real-world challenges. And in other words, an assignment can be called an authentic task if students are deliberately asked to construct their own response and not just choose from what is available. And these tasks are challenges similar to those found in the real world outside of school as realities. Jadi penilaian terhadap pemberian tugas yang semacam ini itu akan menampilkan tugas-tugas yang kompleks dan konstekstual yang memungkinkan peserta didik itu secara nyata mampu menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang mereka miliki. Contohnya keterampilan dalam pekerjaan tertentu, terus kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi, bermain peran, portofolio, memilih kegiatan yang strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Jadi dalam memberikan tugas kepada peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria tugas, yaitu yang pertama, tugas itu secara signifikan cukup bermakna bagi peserta didik dan guru. Lalu kemudian disusun secara bersama antara guru dan peserta didik. Terus menuntut siswa dapat menemukan dan menganalisis informasi dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut, tentang tugas tersebut. Kemudian meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil dengan jelas
mengkomunikasikan hasil tugas tersebut itu ya dengan jelas. Terus mengharuskan peserta didik untuk bekerja atau melakukannya sesuai dengan realitas kehidupan sebagaimana adanya. Nah, dan selain itu dalam mempersiapkan rencana tugas-tugas otentik yang disusun guru dengan melibatkan peserta didik. Nah, itu ada beberapa pertimbangan juga, yaitu lama waktu pengerjaan tugas, lalu kemudian jumlah tugas terstruktur yang perlu dilalui peserta didik. Jadi selain tadi dalam mempersiapkan rencana tugas-tugas otentik yang disusun guru dengan melibatkan peserta didik, itu juga perlu mempertimbangkan yaitu lama waktu pengerjaan tugas, terus kemudian jumlah tugas yang terstruktur dan yang perlu dilalui oleh peserta didik, terus kemudian partisipasi individu, partisipasi kelompok atau kombinasi, terus kemudian fokus evaluasi pada produk atau pada proses pembelajaran, terus keragaman tentang cara-cara mengkomunikasikannya yang dapat digunakan peserta didik dalam mempresentasikan atau menunjukkan kinerjanya. Next material is placement test. Jadi the purpose of placement test itu yaitu untuk menempatkan siswa ke tingkat atau bagian tertentu dari kurikulum, bahasa atau sekolah. Nah, biasanya ini itu mencakup contoh materi yang akan dibahas dalam berbagai kursus yang ada di dalam kurikulum. Jadi penampilan siswa pada tes itu harus menunjukkan titik di mana siswa itu akan menemukan materi yang tidak terlalu mudah dan juga yang tidak terlalu sulit. Jadi placement test itu datang dalam banyak variasi. Contohnya ya menilai pemahaman dan produksi, terus menanggapi melalui kinerja tertulis dan lisan, pilihan ganda, dan format pengisian celah. Dan salah satu contoh tes placement test ini adalah tes penempat ISLPT di negara penempatan bahasa Inggris atau sebagai second language gitu. Terus weakness placement test ini, number one, many high school students do not know that they will be expected to take placement tests. They ensure this test for the first time when they arrive at college, often see them as an isolated event and have minimal information regarding weakness placement test. Many high school students do not know that they will be expected to take placement tests. They introduce these tests for the first time when they arrive at college, often see them as an isolated event and have minimal information regarding the test. And second, students often do not understand the purpose of this test. They do not understand the rationale behind the test and that the results may determine the course that they take. Information may be available on college websites or brochure, but students often do not read that information. The third, students may be unfamiliar with experience of the test, the topic, and or the format. They are unprepared to take them. And the strengths placement test is determine the best starting point for training, help learners to be aware of their strengths and weaknesses and target areas that need work. And the third is help facilitators recognize where learners are struggling and address these areas. The most difficult thing to do in writing multiple choice question is to write down the distractions. A good distractor is a distractor that has the level of complexity or level of simplicity and is relatively the same in length as the answer key. Therefore, to make it easier to write question in the form of multiple choice. In writing, it is necessary to follow the following steps. The first step is to write down the subject matter. The second step is to write down the answer key. The third step is to write down the distractor. The rules of writing multiple choice question are as follows.
Jadi materi yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Maksudnya soal harus menanyakan perilaku dan materi apa yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator yang ada di dalam kisi-kisi. Selanjutnya yaitu pengecoh harus berfungsi. Selanjutnya setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Maksudnya satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. The second is konstruksi. Nah, di dalam konstruksi itu pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Maksudnya yaitu kemampuan atau materi yang hendak diukur harus ditanyakan dengan jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan penulis. Jadi setiap butir soal hanya mengandung satu persoalan atau gagasan. Selanjutnya, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Maksudnya ya apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan itu dihilangkan saja. Selanjutnya, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Maksudnya ya pokok soal itu jangan sampai terdapat kata, kelompok kata, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Selanjutnya, pokok soal itu juga jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Maksudnya ya pada pokok soal itu jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Jadi ini itu untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran peserta didik terhadap arti pernyataan yang dimaksud. Jadi dari segi materinya itu harus logis. Nah, semua pilihan jawaban itu yang berasal dari materi harus sama seperti yang ditanyakan oleh pokok soal. Terus selanjutnya panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, ini diperlukan itu karena adanya kecenderungan peserta didik dalam memilih jawaban yang paling panjang. Mungkin jawaban yang lebih panjang menurut mereka itu merupakan kunci jawaban karena lebih lengkap gitu. Terus pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan. Contohnya seperti semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, itu pilihan jawaban yang seperti ini itu secara materi itu kurang karena pernyataan ini bukan merupakan materi yang ditanyakan, tapi pernyataan ini itu tidak homogen atau menjadi tidak homogen atau tidak logis. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologisnya. Maksudnya ya pilihan jawaban berbentuk angka itu harus disusun dari nilai yang angka paling kecil berurutan sampai nilai angka yang paling besar. Sebaliknya juga, dalam pilihan jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Jadi penyusunan secara unit ini maksudnya itu untuk memudahkan peserta didik melihat pilihan jawaban. Kemudian ada gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, etc. Itu yang terdapat pada soal harus jelas dan mempunyai fungsi. Maksudnya ya suatu soal itu harus ditanyakan secara jelas, terbaca, bisa dimengerti oleh peserta didik. Apabila soal bisa dijawab tanpa melihat gambar, grafik atau tabel dan sejenisnya yang terdapat pada soal, berarti gambar, grafik atau tabel itu tidak berfungsi. Kemudian rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna, tidak pasti seperti sebaliknya, umumnya, kadang-kadang. Kemudian butir soal jangan bergantung pada soal jawaban yang sebelumnya. Nah, kalau soal yang bergantung pada sebelumnya itu menyebabkan peserta didik itu tidak dapat menjawab benar soal pertama dan tidak akan menjawab benar soal berikutnya karena kayak udah ketergantungan soalnya. Bener gini. Selanjutnya bahasa atau budaya. Jadi setiap soal yang menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia itu dalam penulisan seperti pemakaian kalimat, unsur subjek, predikat, anak kalimat, ejaan, pilihan kata, penulisan huruf, penggunaan tanda baca dan sejenisnya. Terus bahasa yang digunakan itu harus komunikatif sehingga pernyataannya itu mudah dimengerti peserta didik. With this kisi-kisi soal, a teacher can easily compose evaluation question. It is this question grid that provides the teacher's limits in completing evaluation question. With the problem writing curve, there will be no deviation from the goals and objectives
of writing question. For evaluation question writing, the teacher only follows the direction and content expected in the intended problem writing curve. Jadi dalam penulisan kisi-kisi soal itu, guru harus memperhatikan beberapa hal. Ada yang pertama, nama sekolah. Nah, nama sekolah ini itu tempat penyelenggaraan pendidikan pembelajaran atau identitas sekolah. Kemudian ada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu tempat penyelenggaraan proses pendidikan yang akan dievaluasi. Contohnya seperti SD, SMP, SMA, SMK, MI, madrasah, dan lain-lain. Kemudian ada mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal. Contohnya seperti matematika, mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan sebagainya. Terus kemudian ada kelas atau semester. Nah, di sini menunjukkan tingkat yang akan dievaluasi itu yang mana. Dan ini harus menyantumkan kelas atau semesternya, semester 1, kelas 1A semester 2, 2A semester 3, dan sebagainya. Kemudian kurikulum. Nah, di sini juga harus menyantumkan kurikulum. Nah, kurikulum itu ketika kita mau membuat kisi-kisi, nah kita itu mau berdasarkan kurikulum yang mana, yang KTSP atau yang kurikulum merdeka dan sebagainya. Jadi harus ada kurikulum yang mana. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, di dalam alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Dengan alokasi ini, maka kita itu udah bisa memperkirakan kesulitan soal, jumlah soal harus dibuat guru agar anak tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soal. Kemudian ada jumlah soal. Nah, jumlah soal di sini itu menunjukkan berapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan oleh anak-anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang sudah ditentukan tadi, yang sudah dibuat tadi. Nah, dalam hal ini itu guru harus memperkirakan penggunaan waktu pada masing-masing butir soal. Kemudian ada penulis atau guru mata pelajaran. Nah, ini merupakan identitas guru mata pelajaran. Nah, ini sangat penting karena untuk mengetahui tingkat kelayakan seseorang dalam penulisan kisi-kisi. Kemudian ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini menunjukkan kondisi standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, dengan standar kompetensi ini, maka guru dan anak didik itu dapat mempersiapkan segala yang akan dilakukan. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik saat mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, dalam penulisan kisi-kisi soal ini akan muncul aspek evaluasi tingkat pencapaiannya. Nah, ini menunjukkan semua materi yang diberikan untuk proses pendidikan. Terus kemudian dalam mata pelajaran penulisan kisi-kisi soal, aspek ini merupakan batasan isi dari materi pelajaran yang akan dijadikan soal. Kemudian ada namanya indikator soal. Nah, indikator soal ini menunjukkan perkiraan kondisi yang akan diambil dalam soal ujian. Nah, indikasi yang bagaimana dari materi yang pelajaran yang akan ditetapkan di sekolah. Kemudian ada bentuk soal. Nah, bentuk soal ini maksudnya yaitu subjective test atau objective test. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan bentuk dalam setiap materi pelajaran yang kita ujikan dalam proses evaluasi. Kemudian ada yang namanya nomor soal. Nah, nomor soal ini menunjukkan urutan-urutan soal untuk materi atau urutan soal yang guru buat. Nah, dalam hal ini setiap standar kompetensi dasar, penulisan soal, nomor soal di kisi-kisi, penulisan soal tidak selalu berurutan. Nah, guru dapat menulis secara acak, contohnya standar sehingga tidak terlalu standar kompetensi A sampai kompetensi dasar dapat diletakkan di nomor 3 dan seterusnya, pertama kompetensi dasar dan yang sebagainya. Okay, I think enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.